Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Lalatul Zakia, NIM 2241050200046, kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait metodologi penelitian. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian metode penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Metode penelitian sendiri merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah meraih, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan objektif. Semua langkah ini dilakukan dengan maksud untuk mengatasi suatu masalah khusus atau menguji hipotesis guna mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian ilmiah. Oke, dari ciri-ciri penelitian ilmiah saya mengutip dari Ulber Silalahi bahwa penelitian ilmiah sendiri mempunyai beberapa ciri-ciri, antara lain yaitu mempunyai tujuan. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk pengembangan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. Contohnya, memusatkan pada peningkatkan komitmen pegawai kepada koperasi akan membentuk organisasi dalam berbagai cara. Ciri-ciri selanjutnya yaitu sistematis, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga penelitian dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Penelitian ilmiah mempunyai struktur yang merupakan kerangka petunjuk mengenai tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Next, untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu empiris, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Kemudian ada juga kritis. Hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa, atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Oleh karena itu, kritis berarti juga ada tolak ukur atau kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu yang dapat diterima secara eksplisit atau implisit. Misalnya, tolak ukur dalam menetapkan hipotesis, menentukan subjek dan besarnya sampel, memilih metode pengumpulan data, dan analisis data. Next, yaitu generalisabilitas, merupakan sejauh mana temuan-temuan spesifik yang dapat diterapkan ke suatu kelompok yang lebih besar. Biasanya, hasil observasi diubah ke dalam informasi yang berarti dan kemudian dijabarkan generalisasi untuk melukiskan gejala yang dipelajari. Yang terakhir merupakan replikabilitas, yaitu replikasi atau pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik untuk latar yang sama ataupun untuk latar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan karena penelitian ilmiah memiliki suatu struktur. Untuk dapat diulangi, data yang diperoleh dalam satu eksperimen harus reliable, yaitu hasil yang sama harus ditemukan jika studi diulangi. Jika observasi tidak dapat diulangi, deskripsi dan penjelasan peneliti menjadi tidak reliable dan karenanya tidak berguna. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu terkait tujuan melakukan penelitian. Apa saja sih tujuan melakukan penelitian itu? Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Yang kedua ada tujuan teoritis. Tujuan penelitian secara teoritis
adalah usaha peneliti untuk menyimpulkan suatu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis. Akan tetapi, penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Yang ketiga merupakan tujuan praktis. Tujuan penelitian praktis adalah penelitian untuk menemukan suatu pengetahuan dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Tujuan praktis sendiri dibagi menjadi beberapa macam, antara lain yaitu tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, dan tujuan pengembangan. Next, selanjutnya jenis-jenis penelitian. Terdapat 3 metode dalam penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan historis. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Apa sih metode penelitian kualitatif itu? Metode penelitian kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitiannya. Yang kedua yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit karena meneliti sampel yang lebih banyak. Akan tetapi, penelitian kuantitatif lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir. Yang ketiga ada metode penelitian historis, yaitu bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematif dan objektif. Data-data yang dikumpulkan dianalisis untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Penjelasan selanjutnya yaitu terkait cara membuat problem research. Problem research atau permasalahan penelitian merupakan inti dari sebuah penelitian. Untuk merumuskannya, kita harus mengetahui pertama, identifikasi masalah utamanya. Temukan kesenjangan dalam pengetahuan yang ada atau masalah yang memerlukan solusi. Yang kedua, menjelaskan konteks. Berikan latar belakang tentang mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Yang ketiga, menyatakan tujuan penelitian. Sebutkan tujuan utama penelitian dan apa yang ingin kita capai. Yang keempat, merupakan perumusan masalah yang spesifik. Buatlah pernyataan masalah yang jelas dan terfokus. Di sini juga ada ciri-ciri problem research. Saya akan memaparkan ciri-ciri problem research dari 2 metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, ciri-ciri problem research dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat terbuka. Masalah penelitian dalam kualitatif cenderung berkembang selama proses penelitian. Selanjutnya ada fokus pada proses. Masalah biasanya berkaitan dengan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Yang ketiga ada tidak terstruktur, di mana masalah tidak harus dirumuskan secara ketat sejak awal, bisa berkembang sesuai dengan temuan lapangan. Yang selanjutnya merupakan ciri-ciri problem research dalam penelitian kuantitatif, di mana kuantitatif sendiri bersifat tertutup, yaitu masalah penelitian sudah jelas dan spesifik sejak awal. Selanjutnya yaitu fokus pada hasil, lebih diarahkan untuk menguji hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, strukturnya yang jelas, masalah dirumuskan secara ketat dan hipotesis yang akan diuji sudah ditemukan sebelum penelitian itu dimulai. Jika ditanya tentang ketertarikan bidang dalam penelitian, di sini saya akan menjelaskan saya tertarik meneliti pada bidang muamalah. Alasannya yaitu karena bidang ini berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal transaksi dan interaksi sosial. Meneliti muamalah memberi saya kesempatan untuk memahami lebih baik cara Islam mengatur berbagai jenis transaksi dengan adil dan bermanfaat bagi semua pihak.